Order now. Novel Ikatan Cinta, download klik sekarang. Itu nggak menutup auratnya, maka yang akan bertanggung jawab itu kan adalah ayahnya, suaminya, dan juga saudara laki-lakinya. Nah, di situ udah kurang jelas. Kak Fenitari, cek Kak Fenitaro, halo. Ya, cek. Ya. Gimana, aman suara aku? Aman di kamera aman. Kak Fenitari mungkin boleh sedikit berbagi cerita yang udah lama Kak Fenitari lakukan gitu Kak Fenita pas hijrah, momen titik balik Kak Fenita hijrah itu seperti apa sih? Mungkin Kak Fenita boleh sedikit dibagikan ceritanya. Momen titik balik pakai kerudung kali ya, lebih Yes. ke ya itu mencoba untuk mempelajari agama Islam mungkin lebih baik lagi gitu. Kalau misalnya diceritain sih cukup panjang ya, karena memang lumayan pergolakannya itu, dan kemarin itu sempat sedikit banyak itu lumayan karena dipengaruhi oleh Mas Ari awalnya sih, yang buat trigger kenapa jadinya berpikiran ke sana. Karena kan pas awal itu Mas Ari yang duluan untuk berhijrah ya, dia belajar agama. Nah, tapi di saat itu malah Mas Ari pengen banget punya istri yang bisa berhijab gitu. Nah, tapi di kala itu kan aku lagi syuting, maksudnya lagi jadwal juga masih padat banget. Terus juga aku berpikir bahwa misalnya aku mau pakai hijab pun kayaknya sesuatu yang agak mustahil gitu saat itu ya, karena ya menyangkut pekerjaan dan lain juga pastinya akan susah lah gitu, kontrak kerja dan lain, pokoknya banyak banget lah, dan semua kepentok sama pekerjaan. Nah, nggak tahu kenapa pas di momen tertentu jadi kita tuh suka berantem gitu ya, berantem ngebahas tentang aku tuh pengen banget punya istri soleha, pengen banget punya istri yang bisa berhijab dan lain sebagainya, sedangkan aku masih prioritas untuk pekerjaan, karena aku pikir ya kita udah bertahun-tahun tinggal bareng gitu ya, nikah, selama ini nggak ada masalah gitu. Dia nggak pernah untuk mendorong aku untuk pakai hijab. Dan kenapa di tahun ketika dia belajar agama itu kok malah lebih ke terlihat pushy gitu, kayaknya kok menekan supaya aku harus berhijab. Jadi itu lumayan tuh, kurang lebih sekitar hampir setahun lah ya, kita berantem lah mengenai hijab nggak hijab terus. Nah, dan dia pun juga selalu kirimin WhatsApp gitu ya, link ustadz, gimana wajibnya wanita pakai hijab gitu ya, terus gimana wanita tuh harus menutup aurat dan lain sebagainya. Nah, saat itu aku nggak pernah aku gubris gitu, karena kan ya kita kayak beda haluan ya, istilahnya dia ke kanan aku ke kiri, bener-bener kita tuh kayak beda jalan banget. Jadi pas ngobrol di rumah pun juga kayaknya nggak seru gitu, obrolan sama dia tuh selalu nggak seru gitu. Sampai ada momen ketika momennya tuh nggak tahu gimana ceritanya. Halo Cek ya, Oke. aman. Iya, momen nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba aku kayak ngelihat postingannya beliau, terus dia kayak dibully orang gitu kan, terus aku bingung kenapa ya kok dia sampai dibully sebegitunya gitu, padahal menurut aku dia baik-baik aja sih gitu. Ya, oke. Kenapa dia dibully sih gitu? Kayaknya kata-katanya dia baik-baik aja. Nah, nggak tahu lah, dari sana aku coba untuk lihat postingan beliau, dan kata-katanya ketika beliau posting itu menurut aku enak banget, kena di hati itu, masuk aja di hati aku. Ya mungkin ya itulah ya, maksudnya kalau Allah berkehendak gitu, mau lewat manapun kan, Allah misalnya mau kasih hidayah kan bisa di lewat mana aja gitu. Nah, jadi pas aku baca caption itu, nggak tahu kenapa aku langsung kayak terhentak, terus langsung kayak ya Allah, dari dulu tuh aku berdoa ketika aku mau menikah, minta diberikan suami yang bisa jadi imam yang baik untuk aku dan juga anak-anak gitu. Ini Mas Ari itu udah kayak ngebimbing aku gitu, pengen ngajakin aku ke arah yang mungkin lebih baik gitu, karena ya dekat sama agama, lebih dekat sama Allah itu kan pasti lebih baik. Kenapa aku menolak gitu? Nah, ya udah, dari proses itu aku mencoba untuk belajar lah tanpa sepengetahuan dia, karena aku tipikalnya harus masuk di logika aku, harus masuk di pemikiran aku gitu. Jadi aku nggak mau pakai
pakai kerudung cuma karena disuruh sama suami. Jadi aku berusaha untuk gue pakai kerudung tapi sama ini atas kemauan aku sendiri. Jadi please kasih waktu untuk aku belajar, istilahnya kayak gitu. Jadi aku saat itu aku nggak ngomong sama Mas Ari kalau aku dalam proses mencoba untuk cari ilmu itu ya. Jadi tanpa disadari gitu ya, aku coba ngebuka lagi WhatsApp-nya Mas Ari, link-linknya beliau mengenai wajibnya pakai hijab, nutup aurat. Itu aku buka pelan-pelan, terus aku coba cari Al-Quran di Al-Quran, di isi Al-Quran itu ayat-ayat mana sih yang menyatakan bahwa wanita itu harus menutup auratnya gitu. Karena aku pikir bahwa pakai kerudung itu bukan sesuatu yang wajib, tapi ya kayak tradisi aja gitu. Kalau tradisi kalau orang Muslim ya tandanya pakai hijab. Jadi lebih ke situ aja, bukan sesuatu yang wajib loh pakai hijab itu gitu. Udah, jadi akhirnya aku mulai kayak berpikiran, aduh iya nih ternyata semua yang ada di ayat-ayat itu udah jelas banget bahwa wanita Muslim itu malah diberikan kehormatan yang luar biasa hingga kita ditutupi auratnya. Istilah kata tuh gini, misalnya ada permen gitu ya. Coba kalau misalnya permen dikasih, kita pilih yang mana? Permen yang masih dibungkus atau permen yang udah nggak dibungkus? Pasti kan lebih milihnya permen yang dibungkus karena lebih rapi, lebih sehat, pastinya lebih bersih. Nah istilahnya kayak gitu. Jauh Islam itu memuliakan wanita di agama kita. Dari situ aku langsung kayak, ya Allah ini kok kena banget ya. Ditambah lagi kalau misalnya wanita itu nggak menutup auratnya, maka yang akan bertanggung jawab itu kan adalah ayahnya, suaminya, dan juga saudara laki-lakinya. Nah di situ udah kurang jelas apa lagi gitu. Keharusan aku untuk menutup aurat. Ya udah akhirnya pas kapan gitu aku belilah kerudung secara online, karena aku kerudung nggak punya Mas. Maksudnya kerudung tuh bener-bener yang ada aja, pasminanya juga pasmina yang masih kelihatan, maksudnya masih nerawang gitu, yang bener-bener cuma buat ala kadarnya doang. Akhirnya aku belilah diem-diem gitu. Terus pas malam aku coba pakai gitu kan. Pokoknya pas Mas Ari lagi nggak di rumah, pokoknya aku coba pakai gitu. Pas aku pakai dan ngaca, aku cuma bisa ngeliat di depan kaca dan komentar bahwa ih kok aku pakai kerudung jelek banget ya, kok kayaknya tua banget ya gitu. Jadi kayak nggak nerima gitu di aku tuh ngeliat di kaca tuh kayak aduh kok kayak bukan aku banget nih gitu. Udah akhirnya besoknya mau ada acara gitu ya, mau ada acara ternyata itu acara ulang tahunnya anaknya Meisya tuh si Bambang. Pas mau pergi ke sana aku siap-siap lagi make up, terus Mas Ari lagi pengen buatin kopi, kopinya tuh yang V60 gitu, jadi emang benar-benar harus yang pakai air panas gitu. Ya nggak tahu kenapa ceritanya itu tiba-tiba aku memegang si tekonya, dan tekonya itu kesiram lah, ketumpah di paha aku. Jadi panas itu ada di Aman. air panas tuh langsung tumpah di paha aku. Tumpah di di paha aku, dan benar-benar itu aku panasan banget. Akhirnya karena refleks aku langsung ngebuka celananya, dan itu kulit di paha aku tuh kayak ngikut gitu loh, kayak ngikut di celana gitu kan, karena ya kebayang lah ya kulit panas ngelepuh, terus dia pas aku buka dia ngikut gitu kulitnya. Di situ benar-benar momen aku kesakitan banget. Ya namanya kesiram air panas ya, aku juga belum pernah sebelumnya sih, paling juga kepercik minyak itu aja udah sakit banget. Nah ini benar-benar satu teko air panas di paha aku yang udah ngambang juga gitu kan, jadi benar-benar sakit banget. Karena aku nggak kuat, akhirnya aku dilariin lah ke rumah sakit. Nah pergolakan yang benar-benar terasa banget itu adalah ketika aku dari rumah menuju rumah sakit. Itu aku berasanya lama banget nyampe ke rumah sakit. Dan di situ aku tuh perang batin banget gitu. Di hati aku tuh kayak ada rasa marah, ada rasa kesel, kecewa. Karena menurut aku, ya Allah kenapa ya engkau berikan ujian ini yang begitu berat. Karena menurut aku saat itu ya, menurut aku hambamu ini, aku mencoba untuk berusaha lebih dekat lagi kepadamu, kenapa engkau berikan ujian yang begini gitu. Baru menutup aurat, tapi engkau berikan ujian siram air panas, ini sakit banget gitu kan. Jadi kesannya situ kayak aku bertanya-tanya gitu, ini apa maksudnya, apa, kenapa engkau begini, kenapa, pokoknya banyak penyesalan lah, banyak yang kekecewaan gitu. Karena
itu momen dimana aku emang mencoba untuk mencari tahu kenapa wanita itu harus berhijab. Tapi once nggak tahu gimana ceritanya juga, kayak ada yang ngebisikin aja gitu, kayak ada yang ngebisikin bilang gini, ini tuh masih air panas yang ada di dunia, belum ada apa-apanya loh. Ketika kamu nanti misalnya masuk neraka, terus kamu harus dicelup bolak-balik gitu ya, di laharnya panas neraka itu kayak gimana, itu bolak-balik kamu akan dicelup-celup, terus ini tuh nggak ada apa-apanya gitu. Nah dari situlah aku cuma bisa diem dong, di hati aku kayak cuma bisa, ya Allah, ya udah kayak diem, nggak berani mau ngomong apapun, nggak mau berkomentar apapun. Kan paham ya, kadang kalau misalnya kita tuh nggak ngomong tapi di dalam hati tuh kayak lagi bicara gitu ya. Jadi akhirnya aku diem aja, udah ngikutin aja semua proses. Ya akhirnya memang proses itu ya harus dijalanin kan, dari proses operasi, proses pengelupasan kulit dan sebagainya harus dijalanin sampai akhirnya aku bisa ketemu channel lagi lah, tuning lagi lah sama Mas Ari ya, frekuensi kita satu frekuensi lagi. Ketika lagi proses penyembuhan itu kita jadi lebih banyak ngobrol sama Mas Ari, aku juga coba nanya-nanya lagi soal agama, dan di situ nggak tahu gimana aku ngerasa bahwa kayaknya ini tanda aku untuk aku coba nutup aurat mungkin ya. Nah dari situlah akhirnya ya Bismillah aku coba belajar untuk nutup aurat kayak gitu Mas. Itu momen pertama kali Mas Ari tahu nih, hari pertama pas berubah gitu, dari nggak hijab jadinya pakai hijab, gimana mungkin tanggapan dari Mas Ari sendiri? Halo, Kak Fenita, halo. Oh iya, Ya. Iya oke. Pertama kali komentar Mas Ari ya. Ya. Oke, pertama kali itu pun kita itu kalau nggak salah ingat banget di awal tahun baru 2018 kalau nggak salah. Itu memang kita rencana mau kita tahun baruan tanggal 1 kita rencana keluar kota, waktu itu mau ke Bandung. Di situ Mas Ari nggak tahu sama sekali gitu ya, aku mau pakai hijab, dan aku pun juga malamnya aja nggak ada kepikiran mau besoknya mau pakai hijab atau apa tuh, nggak ada sama sekali. Cuma nggak tahu gimana pas aku selesai mandi gitu ya, terus aku tuh langsung tertuju ke lemari yang pernah aku simpen kotak-kotak hijab itu. Jadi kan yang pas flashback lagi pas aku pakai kerudung yang waktu malamnya aku kesiram air panas, itu ceritanya kan si kerudung itu aku simpan lagi nih supaya nggak ketahuan sama Mas Ari. Nah nggak tahu gimana aku langsung kayak tertuju ke lemari itu, kayak berpikir kayak apa mungkin ini ya saatnya aku mau coba pakai hijab ya, toh juga kan aku masih belajar gitu, masih kalau nggak dicoba kapan lagi gitu. Karena segala sesuatu kalau nggak kita awali nggak akan kita mulai gitu. Ya udah akhirnya aku coba pakai, pas terus aku kan orang-orang udah pada tinggal nungguin aku kan karena mau berangkat, dan aku kan lagi ribet banget pakai kerudung karena masih belum paham kan ini benar nggak ya, ini rambutnya masih kelihatan atau enggak, atau aduh pokoknya macam-macam. Terus ya udah jadi agak lama lah di atas. Pas aku turun Mas Ari kayak langsung ngeliat gitu kayak, Masya Allah, ini kamu beneran mau pakai, dibilang gitu kan. Terus aku bilang ya Bismillah ya, aku masih coba-coba, tapi awas ya jangan posting di IG, aku bilang gitu. Jadi aku emang udah wanti-wanti karena aku masih proses mau belajar, jadi aku nggak mau orang tahu banyak dulu. Jadi aku ngerasa kayak udah pokoknya kita keep di keluarga aja, jangan sampai kesebar ke mana-mana. Aku masih mau belajar dulu aja untuk pakai hijabnya. Ya udah, tapi ternyata alhamdulillah selama perjalanan gitu ya dari Jakarta ke Bandung, sama sekali kayak nggak berasa ribet, nggak berasa kayak dulu kan mikirnya aduh pakai kerudung tuh bakal panas banget, bakal sumuk banget. Tapi alhamdulillah ya dimudahkan semuanya. Kayak senang aja sih, kayak seorang yang berbeda aja aku melihatnya gitu. Dan Mas Ari pun juga dia senang banget sih pas aku pakai hijab. Oke, Kak, ini lu udah lebih dari 10 menit, gak apa-apa Kak, lanjut lagi. Ada 2 pertanyaan lagi Kak. Oke, siap. Oke, Kak. Berarti kan ini kan Kak Fenita juga sebelum berhijab kan memang kerjanya kan sebagai host nih Kak Fenita, dan akhirnya meninggalkan pekerjaan sebelumnya gitu Kak Fenita, dan akhirnya lebih fokus mungkin ke keluarga atau gimana Kak Fenita setelah berhijab ini atau gimana? Oke, alhamdulillah memang ketika aku nyoba untuk belajar berhijab ini kan memang ada beberapa kontrak ataupun pekerjaan yang memang harus aku tinggalin gitu ya. Ya kebetulan memang nggak sejalan aja gitu dengan
keinginan aku untuk berhijab. Tapi ya alhamdulillah gitu. Sebenarnya aku juga nggak nutup sih, misalnya mau ada program TV apapun gitu ya, misalnya masih nge-host nggak masalah, asal memang masih dalam koridor aku yang memang membolehkan aku pakai hijab, dan juga nggak harus ada gimmick-gimmick tertentu yang mungkin aku akan jaga gitu. Nah, tapi memang ternyata ketika aku berhijab ini, dulu kan berpikir bahwa ya udah deh, kalau emang misalnya emang udah nggak ada pekerjaan lagi, ya udah aku ikhlas aja, karena kan memang ini niatnya kan aku sama yang di atas ya. Aku ya terserah dia mau seperti apa gitu. Kalau misalnya masih ada pekerjaan ya alhamdulillah. Ya kalau misalnya nggak ada ya udah alhamdulillah, syukurin lagi gitu, karena aku berpikir bahwa ya mungkin ini saatnya aku dekat sama keluarga gitu kan. Ya mungkin kemarin momen-momen aku kerja terus, nggak pernah ngurusin keluarga gitu ya, sibuk sama urusan di luar terus, ya mungkin inilah momen aku kali ya gitu. Tapi ya qadarullah, alhamdulillah banget gitu ya. Memang manusia itu akan diberikan rezekinya sesuai takarannya masing-masing sih ya. Jadi mau kita dulu kerja ngoyo dari pagi sampai pagi lagi, dapatnya segitu. Tapi kalau misalnya emang kita rezekinya emang segitu, sekarang juga alhamdulillah gitu. Jadi kayak dulu tuh berpikir bahwa kayak aku tuh kayak meng-underestimate yang maha pemberi gitu ya. Dulu kayak berpikir bahwa kalau aku nggak kerja tuh aku nggak bakalan dapat rezeki nih. Salah banget gitu. Ternyata ketika aku coba untuk di sini gitu ya, bahwa ternyata jalan rezeki itu Allah bukakan kok di pintu manapun gitu. Allah akan kasih kesempatan kita. Nah, dan sekarang aku udah berusaha untuk mencoba berbisnis sekarang, alhamdulillah. Jadi yang dulu aku berapa kali, dulu kan emang pengen banget punya clothing line sendiri, punya butik gitu ya, punya salon atau apapun, pengen banget dari dulu. Dan ternyata alhamdulillah malah sekarang bisa tercapai. Jadi semenjak aku berhijab, aku coba untuk bikin bisnis sendiri, aku bikin clothing line sendiri, dan alhamdulillah banget gitu, sudah berjalan ya. Apalagi di masa pandemi kemarin, berasa banget, karena pas waktu di pandemi itu kan benar-benar kita stop semua ya, untuk kerjaan apapun juga dalam 1 tahun tuh di awal 2019 gitu ya. 2019 itu benar-benar jadwal udah penuh, benar-benar selesai aja, nggak ada cerita gitu kan, semua harus ada di rumah. Nah itulah kali ya momen yang jadinya membuat aku kayak mau ngapain ya, coba deh bisnis untuk bikin baju. Ya alhamdulillah akhirnya dari hobi terus jadi senang gitu ya ngelakuinnya, dan ternyata juga membuahkan hasil dan rezekinya juga alhamdulillah dari sana. Alhamdulillah. Oke Kak, bentar Kak, yang pas jadi pakai hijab itu tahun berapa sih Kak? Yang pas pakai hijab tahun berapa terjadinya Kak? Aku lupa tadi nanya. Oh, itu 2017 akhir kayaknya, mau 2018. Oke. Nah sekarang udah berhijab Kak, alhamdulillah, dan ternyata bisa dikatakan sorry bentar. Dan ternyata Kak Fenita kan menjadi salah satu keluarga yang hijrah gitu dengan Mas Ari dan juga dengan anak-anak. Nah mungkin gimana Kak memberi ilmu juga sih ke anak-anak mengenai ilmu agama Islam dari sendiri mungkin, atau gimana Kak? Oh iya, itu pasti sih, otomatis ya, itu automatically gitu ya. Ketika kita sebagai orang tua, sebagai pedomannya mereka lah ya, panduan hidupnya mereka gitu kan, kita sebagai orang tua itu kan madrasah pertamanya mereka. Otomatis kalau misalnya kita mencoba untuk mendekat ke agama, insya Allah mereka juga akan ngikut, karena kan mereka melihat kita sebagai orang tua itu kan sebagai contohnya mereka. Jadi alhamdulillah juga waktu itu kan anak-anak masih SD lah ya. Si Gavin itu yang paling gede sekitar kalau nggak salah 5 atau 6 SD, terus si Kayla itu sekitar 4 SD. Nah di situ memang terlihat perubahan gitu ya, tapi memang tidak terasa sekali perbedaannya, karena memang kita dulu lebih sibuk aja ke pekerjaan kita, jadi memang lebih nggak ngajarin aja gitu ya. Tapi kalau dari habit atau apa mungkin nggak terlalu berubah banget. Tapi ketika kita mencoba untuk belajar agama, otomatis kita jadi mencoba untuk ngasih tahu juga ke mereka gitu. Nah karena usia mereka begitu bukan usia yang terlalu kecil banget yang memang harus disuruh-suruh, jadi memang kita harus ajak mereka
ajak mereka dengan apa, membersamai gitu. Jadi kayak misalnya sholat, kita bukan cuma sekedar kamu udah sholat belum, ayo sholat apa, nggak kayak gitu, tapi kita lebih yuk kita sholat bareng yuk. Jadi kita sholatnya bareng-bareng. Aku berusaha untuk kalau bisa jamaah bareng sama kakak gitu ya, karena kan kalau Mas Ari pasti ke masjid gitu sama Mas Gavin. Nah kalau aku berarti aku ngajakin si kakak untuk jamaah bareng. Nah kayak Pipi kayak Mas Ari juga, dia selalu ngajakin anak-anak cowoknya untuk sholat ke masjid supaya itu ngebiasain mereka gitu. Ya walaupun lumayan berat ya di awal-awal untuk ngajakin yuk ke masjid, oh panas apa segala macam, tapi ketika ya diajakin terus, lama-lama kan jadi kayak sesuatu yang terbiasa gitu ya. Terus aku pun juga gitu. Dulu yang pas belum berhijab ya Kaila tahu aku pakaiannya seperti apa. Nah ketika aku berhijab, dia pun juga udah mulai nanya tuh, Mimi gimana rasanya pakai hijab, dia bilang gitu. Terus aku cerita sama dia, seru banget Kak, lebih baik, lebih enak, perasaannya juga, hatinya juga lebih enak. Akhirnya dia juga bilang gini, aku tuh sebenarnya pengen berhijab dari dulu, cuma ngeliat Mimi belum berhijab, aku jadinya belum berhijab. Tapi aku mau belajar, boleh nggak? Dia bilang gitu. Ya udah, dengan senang hati banget gitu ya. Akhirnya anakku si Kaila mau berhijab sendiri gitu, sampai akhirnya makanya aku bikin clothing line-nya atas nama Makaila, karena itu nama anakku. Jadi kayak apa ya, kayak mudah-mudahan ini bisa membawa dia untuk jadi lebih ini lagi ya, lebih istiqomah lagi untuk dia bisa pakai hijab. Jadi alhamdulillah sekarang ya berjalan ini semua karena kita juga sebagai orang tua mencoba untuk memberikan pelajaran yang terbaik. Kayak Gavin sekarang juga kita coba untuk masukin ke pondok pesantren. Terus Kaila sama Atala walaupun di rumah gitu ya sama kita terus, tapi kita coba untuk ngasih pelajaran-pelajaran agama yang insya Allah bukan cuma dia yang belajar, kita pun sebagai orang tua juga masih belajar terus. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Fenita Ari udah bersedia wawancara hari ini. Makasih ya Kak Fenita ya. Sorry loh Kak Fenita jadi... Ya sama udah cukup ya? Cukup Kak Fenita Kak, cukup. Makasih ya Kak Fenita ya. Oke. Saya terus Kak Ya Fenita. sama-sama. Mohon maaf lahir batin ya. Ya, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Salam. Salam.